Malcolm X lahir dengan nama Malcolm Little dan dikenal sebagai El-Hajj Malik El-Sabas adalah seorang tokoh Muslim Afrika Amerika dan aktivis hak asasi manusia. Bagi para pengagumnya, ia adalah seorang yang berani memperjuangkan hak-hak kulit hitam dan dikenang sebagai salah satu orang Afrika Amerika terhebat dan paling berpengaruh dalam sejarah. Malcolm lahir di Omaha, Nebraska tahun 1925. Saat dia berusia 6 tahun, ayahnya, Reverend Earl Little, seorang pendeta gereja baptis, tewas ditabrak mobil. Ibunya, Louise Little, membesarkan Malcolm dan saudara-saudaranya. Ketika berusia 21 tahun, Malcolm masuk penjara karena kasus pencurian. Ia menjalani hukuman selama 8-10 tahun di penjara negara Charlestown. Di dalam penjara, ia mulai mengenal Islam dengan bimbingan Elijah Muhammad, ketua Nation of Islam, organisasi yang mengadvokasi hak asasi kulit hitam dan menentang pemisahan ras dan menyebut orang Amerika keturunan Eropa sebagai setan tak bermoral. Ajaran-ajaran Elijah Muhammad sangat mempengaruhi Malcolm. Ia lalu memasukkan huruf X sebagai nama belakangnya sebagai simbol identitas Afrika yang telah diambil darinya. Setelah 6 tahun, Malcolm dibebaskan dari penjara dan menjadi anggota loyal dan aktif di Nation of Islam di Harlem, New York. Malcolm mendorong kebebasan kulit hitam Amerika dengan segala cara yang dibutuhkan. Sebagai orator yang sangat tangguh, Malcolm disegani komunitas kulit hitam Amerika di New York dan seluruh penjuru Amerika. Pidato-pidatonya memiliki efek yang kuat pada pendengarnya, umumnya di kota-kota bagian utara dan barat Amerika, di mana banyak dari mereka sudah lelah diminta untuk menunggu kebebasan, keadilan, kesetaraan dan rasa hormat dari orang kulit putih, merasa bahwa ia mengartikulasikan keluhan mereka lebih baik daripada bergabung dengan gerakan hak-hak sipil. Banyak orang kulit putih, dan bahkan beberapa orang kulit hitam, yang khawatir dengan Malcolm X dan hal-hal yang dibicarakannya. Dia dan Nation of Islam yang digambarkan sebagai pendukung supremasi hitam, rasis, pendukung kekerasan, penganjur segregasi, pemisahan berdasarkan warna kulit, dan sebuah ancaman terhadap peningkatan hubungan antar ras. Pergerakan hak-hak sipil organisasi Malcolm X dan Nation of Islam sebagai ekstremis yang tidak bertanggung jawab, yang dilihat tidak mewakili semua orang Afrika Amerika. Ia juga dituduh sebagai seorang pendukung antisemitisme. Pada tanggal 8 Maret tahun 1964, Malcolm X mengumumkan keluar dari Nation of Islam. Dia mulai ragu atas metode agama yang diajarkan Nation of Islam yang dipandang kaku. Beberapa Muslim mendorong Malcolm X untuk belajar lebih dalam tentang Islam. Setelah mempelajari Islam lebih dalam, dia memutuskan untuk berhaji ke Mekah. Pengalaman spiritual yang dirasakan Malcolm ketika berhaji ke Baitullah, tanah suci Makkah, akhirnya ia mulai mengenal ajaran Islam sesungguhnya. Dia melihat kaum muslim dari penjuru dunia, termasuk orang Eropa yang berkulit putih, berambut pirang dan bermata biru. Ketika Malcolm X melihat semua itu, ia pun mengevaluasi kembali ajaran yang dia dapat di organisasi Nation of Islam. Mulai dari kejadian itu, Malcolm X bersyahadat kembali, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia melepaskan diri dari ajaran organisasi Nation of Islam. Pesan yang dibawa oleh organisasi Nation of Islam lebih cenderung bersifat sosial, bukan perihal akidah. Setelah keluar dari organisasi Nation of Islam, Malcolm X mendirikan organisasi keagamaan, dan organisasi Persatuan Afro-Amerika. Organisasi itu lebih menekankan persatuan komunitas kulit hitam, dan menyatakan rasialisme bukan kulit putih yang menjadi musuh terbesar Amerika. Pergerakan Malcolm dengan cepat mendapatkan banyak pengikut dan filosofinya yang lebih moderat, gagasan yang mengimbau kaum kulit hitam sedunia agar bersama-sama memerangi rasialisme. Kalangan sejarawan menilai, pada fase inilah Malcolm kembali memeluk Islam yang sesungguhnya. Ide Pan-Afrikanisme yang diusungnya berarti dua hal. Pertama, internasionalisasi gerakan. Fokusnya bukan lagi hanya AS, tetapi juga seluruh dunia di mana kaum kulit hitam tertindas. Karena itu, ketokohannya pun kian berkibar, baik di dalam maupun luar negeri AS. Kedua, mengecam paham superioritas, baik yang dimunculkan kaum kulit putih maupun sesama kulit hitam. Ihwal ini tak lepas dari pengalaman spiritual yang dirasakan Malcolm ketika berhaji ke Baitullah, tanah suci Mekah. Pada tanggal 21 Februari tahun 1965, Malcolm sedang mempersiapkan pidatonya di Audubon Ballroom di Manhattan. Dari 400 hadirin yang berada di ruangan, tiba-tiba ada seorang menghambur ke depan dan menembak dada Malcolm X. Dua orang lainnya yang membawa senapan mesin otomatis kemudian datang menyerang dan menembak Malcolm yang sudah tersungkur.
Malcolm dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah tiba di rumah sakit. Hasil otopsi mengidentifikasi 21 luka tembak di dada, bahu kiri, lengan, dan kaki termasuk 1 luka menganga akibat tembakan pertama. Malcolm X telah digambarkan sebagai salah satu orang Afrika Amerika terbesar dan paling berpengaruh sepanjang sejarah. Dia dikenang karena meningkatkan harga diri dan martabat orang kulit hitam Amerika dan menghubungkan kembali mereka dengan warisan Afrika mereka. Dia juga menyebabkan penyebaran Islam di antara masyarakat kulit hitam di Amerika Serikat.